وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين خصوصا سيدنا محمد عيسى المهاجر المقدم محمد بن علي وعلي وصحبه وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكرم يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminanci Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, Al-Mu'adzin dan hadirin hadirat para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar wa jami'il habaib Al-Habib Taufiq As-Sagaf wa asatiz Al-Ustadz Jamal Ustadz Syukri wa jami'il hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah.
Ini penjelasan sudah sering kami sampaikan tentang keterangan atau penjelasan tentang takwa kepada Allah Ta'ala. Lanjutannya beliau katakan wasam' wa ta'ah, dengarkan dan taatilah. Kepada siapa? Taati kepada pemimpin kalian, sekalipun dia seorang budak. Wa in ta'ammara alaikum abdun. Makna dari dengarkanlah dan taatilah ai usikum bisam'i wa ta'ati, aku wasiatkan pada kalian mendengar dan taat liwulatil umuri, kepada para pemimpin kalian yang mengurus urusan-urusan kalian. Nabi perintahkan untuk kita mendengarkan dan taat. Fi ghairi ma fihi ismun, selama perintah yang diperintahkan tidak ada dosa, ya. Bukan perintah untuk maksiat, tapi perintahnya ada kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka diperintahkan kita untuk mentaati pemimpin, perintah pemimpin tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan yang mutlak, yang harus didahulukan. Jangan kalian tidak mendahulukan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan sesuatu melebihi Allah dan Rasul. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun, kata Nabi, sekalipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Sebab dalam hukum Islam budak tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi Nabi berandai-andai, sekalipun budak itu memimpin, kalian tetap wajib mentaatinya selama perintahnya itu perintah yang baik. Ala sabilil fardi wa takdir, idhil abdu la tajuz wilayatuhu, karena budak tidak diperbolehkan memimpin. Fal muradu al mubalaghatu fi sam'i wa ta'ati, tapi yang dimaksud di sini penekanannya dalam masalah mendengarkan perintah dan mentaati perintah. Lahu wa in kana mimman la tajuz wilayatuhu, dan jika memang sekalipun orang tersebut tidak berhak mendapatkan jabatan tersebut, itu budak juga pemimpin orang non muslim sama, ya. Dalam hukum kita tidak boleh menjabat, tapi kalau sudah terjadi, kita disuruh taati dalam masalah apa? Kebijakan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Akan tetapi dalam hati tetap mengingkari bahwa sebenarnya ini tidak boleh, gitu. Jangan sampai berubah hati. Oh, dia kan cerdas, dia kan pintar, dia kan begini, dia kan begitu. Allah ketika sudah melarang pasti mudarat tidak besar. Kamu sama Allah lebih hebat siapa?
tapi dia begini, dia begini. Allah mengatakan tidak boleh. Kita sebagai mukmin harus yakin ada mudarat yang lebih besar. Gitu. Tapi kalau sudah terjadi, ya udah, taati. Tapi hati mengingkari. Makna taati di sini kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ada juga yang mengatakan sudah takdir Allah, dia milihnya, nyoblosnya sadar, dilarang, dia nyoblos, takdirnya Allah. Sama seperti minum khamar, mau mabuk minum, ini Allah takdirkan saya minum khamar. Pelecehan kepada Allah, nauzubillah min dzalik. Ini karena kebodohan. Kebodohan, tidak memperdalam ilmu agama, tidak mau belajar, jadinya begitu. Gak boleh, kata Nabi, sesuatu yang buruk dari dirimu. Masalah takdir itu masalah panjang, ada khilaf. Gak sesederhana itu. Sedikit-sedikit takdir. Tu'timul kaman tasya, Allah yang kasih. Tapi kamu melakukan pelanggaran. Sama seperti orang mabuk terus mengatakan Allah sudah takdirkan saya untuk mabuk, kan kurang ajar. Nah, wah, ini nama kebodohan demi kebodohan yang ada. Ya, kebodohan. Penyesalan akan datang. Nanti lihat aja. Dia kasihan janda, hukum pakai kasihan, selesai, nggak ada wahyu. Kebanyakan nonton Korea tuh, ini gak main-main, dosanya besar. Apalagi yang tokoh agama, oh mantap sekali, mantap. Kalian tanggung kalau ke depan terjadi apa-apa di sini. Sampai full gober. Nah, kita gak benci orang non-muslim. Dalam Islam, hak berbuat baik kepada orang non-muslim hukumnya wajib kalau dia tidak mengganggu kita. Tapi ketika berbicara kepemimpinan, ada dampak. Dan ini kan kita bicara di wilayah mayoritas muslim, nggak ada yang salah. Kekuasaan punya pengaruh sangat besar, gampang dirubah nih. An-nas ala dini mulukihim, kata para sejarawan. Masyarakat mengikuti agama pemimpin mereka. Bisa juga perilaku, tradisi, semuanya. Nah, tapi kalau sudah terjadi, ya kita sabar. Kita sabar, kita taati, nggak boleh memberontak. Dampaknya buruk. Makanya di sini Nabi, subhanallah ya, Nabi katakan sekalipun budak yang pimpin, padahal budak itu tidak sah memimpin dalam hukum Islam. Tapi karena sudah jadi pemimpin, kalian sebagai rakyat taati saja deh, aman. Taati dalam kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Tapi kalau bertentangan dengan hukum syariat, tidak ada yang namanya toleransi. Kita punya prinsip la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Nah, kalau yang non-muslim memimpin, pasti banyak akan bertabrakan dengan hukum Islam. Karena pertama, dia tidak tahu hukum Islam itu seperti apa. Yang dia pimpin mayoritas
Dia nggak tahu secara detail hukum Islam itu seperti apa. Bisa saja kebijakan-kebijakannya nanti bertentangan dengan hukum Islam. Itu paling minimal itu. Paling minimal. Jadi Allah ketika sudah mengatakan tidak boleh, dan ini para fuqaha juga mengatakan tidak boleh, itu artinya ada mudarat. Sekalipun kebaikan itu ada, tapi pasti kemudaratan lebih besar. Khamar itu diharamkan, ada manfaat tidak? Khamar ada manfaat. Allah yang bilang wa manafi'un linnas, dia punya manfaat ada. Khamar, judi, tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Walaupun manfaatnya itu mungkin bisa jual beli, dapat keuntungan di cuaca yang dingin, bisa menghangatkan badan, dan seterusnya. Saya tak paham juga. Allah bilang ada manfaatnya, tapi Habib Syekhon As-Sagaf mengatakan manfaatnya di situ adalah meninggalkannya. Ditafsirkan begitu. Ya. Katakanlah bahwa sesungguhnya minuman keras, judi dan minuman keras itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ditafsirkan manfaatnya adalah meninggalkannya. Itu tafsiran Al-Habib Syekhon As-Sagaf. Gitu. Jadi selama nanti memimpin, kita harus mengakui sesuatu yang salah itu salah. Tapi karena sudah terlanjur, ya sudah, jalani. Begitu. Gak boleh ridho. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho kepada kekufuran adalah suatu kekufuran. Ar-ridho bil ma'asiyah, ma'asiyah. Ridho terhadap maksiat adalah suatu maksiat, sekalipun kita tidak lakukan. Sampai Nabi umpamakan, kalau ada orang melakukan perbuatan dosa di barat, kemudian kita yang di timur ridho dengan perbuatan dosa itu, maka kita digolongkan bersama dia. Kana syarikan lahu fiha, kata Nabi. Kana syarikan lahu fiha. Imam Nawawi, Sakhawi, Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama-ulama besar nih semua mengatakan gak boleh. Kok ngikut yang gak jelas ini mengatakan boleh atas nama ulama katanya. Mau ikut Imam Nawawi atau mereka? Mau ikut Imam As-Sakhawi, Abu Zakaria Al-Ansari? Ma bainas sama was sumur, perbandingannya antara langit dengan dasar sumur. Ya, karena ini fenomena imanuhum fi amflafihim, imannya mereka ada di amplop. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti ada sakit. Kalau yang sehat gak terasa sakit. Yang lurus gak kena sakit. Yang sakit merasa sakit. Obat kalau kena luka perih. Tapi kalau yang gak ada luka, yes. Tapi ada juga yang memang sudah mati, dikasih obat juga gak rasa karena sudah mati, lebih parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kagum saja dilarang, gak boleh. Mau dia profesor dokter, gak boleh kagum. Emang yang Islam semua gak bodoh? Gak boleh. Bukan diajak intoleran, tidak. Tapi apa? Hukum. Kita diperintahkan berbuat baik pada mereka, bahkan wajib. Tetangga non-muslim, dia sakit, sama haknya kita jenguk, disuruh.
tapi harus bijak. Ada masalah ini boleh, ada ini tidak boleh. Dan ini bukan hanya di hukum Islam, di hukum agama lain juga begitu. Jadi Todolo sana yang menang siapa? Bukan orang Muslim. Aman biasa-biasa saja. Ya daerah mayoritas. Saya gak salahkan yang non Muslim, mereka memang punya hak memilih itu. Tapi yang disesalkan yang Islam ini. Kok kalian dengan mudahnya mengabaikan suara para ulama, mengabaikan hukum Allah? Kok dengan mudahnya? Ada tanggung jawabnya. Kita gak akan rugi. Yang mimpin Fir'aunnya gak apa-apa, yang mimpin Namrud gak ada masalah. Untuk orang beriman gak ada masalah. Nabi Ibrahim, di masa Nabi Ibrahim dipimpin oleh siapa? Aja Namrud. Nabi Ibrahim gak ada masalah. Ibadah tetap ibadah, zikir tetap zikir, dakwah tetap dakwah, tetap mulia. Nabi Musa dipimpin oleh Fir'aun, tetap mulia, dakwah tetap dakwah, kemudian ibadah tetap ibadah. Tantangannya ada, makin disukai oleh mereka, naik derajat. Tapi yang terlibat di barisan Namrud dan Fir'aun, mereka celaka. Saya bicara di masa itu. Ada pengikut Namrud, ada pengikut Fir'aun. Tapi Nabi Ibrahimnya, Nabi Musanya, mereka tetap mulia, tidak terganggu dakwanya. Ada tantangan, yaitu namanya dakwah. Dulu di Hadramaut komunis menguasai, para ulama tetap dalam istiqomah mereka. Bahkan Habib Salim Asy-Syatiri dimasukkan ke dalam penjara. Penjara berubah menjadi pondok pesantren. Di mana tempat tetap memberikan manfaat. Itu. Nah, jadi itu cara menyikapi, ya. Sama seperti ini. Ini bukan kebetulan nih, qadarullah, babnya juga, bab ini juga. Seorang budak memimpin kalian, kata Nabi, dengarkanlah dan taatilah. Ya. Nah. Lianna fi mukhalafati ithar fitnah. Nah. Kata beliau, kenapa kita gak boleh melawan pemimpin yang sudah jelas-jelas jabatannya itu tidak sah di dalam Islam? Ini kata musannif, ya. Li'anna fi mukhalafatihi itharah fitnah. Karena kalau melakukan atau tidak taat dan melakukan pemberontakan, justru akan memunculkan fitnah yang sangat besar, mudaratnya lebih besar. Itu jadi dilarang, ya, nggak boleh adakan pemberontakan dan bugot namanya, karena ada dampak yang buruk, ya. Jadi caranya tadi saya ajarkan. Kita ini rakyat biasa, gak bisa apa-apa. Bagaimana caranya menyikapi? Ya sudah, taat aja deh. Taat dalam perintah yang baik. Tapi hati gak boleh membenarkan, gak boleh ridho. Tetap dalam hati harus mengingkari. Ini yang ajarkan bukan saya, yang ajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak baik, rubah dengan kekuasaan. Karena berhubung kita bukan penguasa, ya kita tidak bisa rubah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, fabilisani. Tidak mampu dengan kekuasaan dirubah, maka harus dengan lisan, dengan lidah. Ini bagian dari menolak sesuatu yang salah. Para ulama, para dai harus menyampaikan dengan lisan. Jangan diam berarti iya. Makanya dalam ilmu fikih ada namanya ijma' sukuti.
ijma sukuti, kesepakatan sebab diam. Ada tuh. Jadi kalau para sahabat ada satu orang melakukan satu amalan dan amal ini sebelumnya tidak diketahui misalnya oleh beberapa orang ya, tapi para sahabat yang hadir waktu itu tidak mengingkari perbuatan itu, semuanya diam, maka diamnya itu menjadi hukum. Karena diam berarti iya, dan diam berarti membolehkan. Dalam bahasa ilmu fikih ijma sukuti. Kalau dalam bahasa hadis Nabi Muhammad SAW disebut al-hadis at-takriri, hadis takrir ya. Itu mentaati segala kebijakan yang baik, tapi hati tetap tidak membenarkan, salah begitu. Hatinya mengatakan salah. Kata Nabi, kalau kekuasaan tidak bisa merubah, lisan juga tidak bisa merubah, maka fabi qalbih, harus ada pengingkaran di dalam hati. Wa dzalika dha'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasul Muhammad SAW. Yang mengingkari dengan hati saja selemah-lemahnya iman. Yang mendukung, wah ini ya, mengingkari dengan hati selemah-lemahnya iman. Yang mendukung, wallahu a'lam. Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan bahwa iman itu punya tali. Iman itu punya tali. Ada yang talinya diikat, imannya itu diikat sangat kuat, sulit lepas. Ini orang-orang yang imannya sudah mantap, gak tergoyah oleh apapun ya. Ada yang talinya longgar ya. Ada yang putus, lepas nih iman, putus. Ada lebih parah lagi, talinya gak ada. Tali untuk mengikat tidak ada. Itu perumpamaan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Makanya beliau mengatakan inna min awthaqi qural iman an tuhibba fillah. Sesungguhnya hal yang membuat tali menjadi sangat kuat mengikat keimanan, kata beliau, yang pertama adalah cinta kepada Allah. Cara mencintai Allah diantaranya adalah mencintai syariatnya, hubbu syariati wa tatbiquha, mencintai syariatnya dan mengamalkan syariatnya. Itu cara mencintai Allah. Itu satu faktor yang mengikat keimanan dengan tali yang sangat kuat. Kalau bahasa Al-Quran namanya urwatul wuthqa. Antum baca dalam Al-Quran ada lafaz urwatul wuthqa, artinya apa? Simpul-simpul yang kokoh, mengikat keimanan. Bentuk daripada mencintai Allah, mencintai syariatnya, mengamalkan syariatnya, dan menomorsatukan syariatnya. Menomorsatukan syariat, itu namanya mukmin. Kalau syariat ini masih diabaikan, belum mendapat gelar mukmin, masih muslim. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau berada di atas syariat dari perkara-perkara tersebut, maka ikutilah syariat Allah, jangan ikuti selera manusia, karena mereka tidak tahu. Ikuti syariat Allah, jangan ikuti selera manusia, ahwa, hawa nafsu. Dan sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, justru orang yang menegakkan syariat
akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, intoleransi, radikal, tidak realistis, ketinggalan zaman, tidak update, macam-macam. Itu Nabi sudah prediksi. Tapi Nabi kasih kabar gembira, kalau kalian berpegang teguh dengan ajaran Islam, kemudian kalian dituduh oleh orang Islam itu sendiri dengan tuduhan yang berbagai macam tadi, ketahuilah kalian adalah orang-orang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman Nabi katakan, tuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap aneh karena melaksanakan hukum Allah. Ditanya kepada Rasul, siapa mereka ghuraba itu? Orang-orang aneh. Al-muslihuna alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Mereka adalah orang-orang yang ingin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah umat. Kerusakan akidah, kerusakan pemikiran, kerusakan akhlak, kerusakan hukum. Hadirnya mereka memperbaiki itu. Tapi karena ini orang yang sudah banyak lebih rusak, dianggap ini orang aneh. Karena yang rusaknya banyak, dan ini bukan tuduhan, ini sabda Rasul Muhammad SAW. Nabi katakan inda fasadihim. Nabi gunakan bukan kata umat lagi, kata manusia, tapi mewakili seluruh. Artinya jumlahnya banyak. Inda fasadihim, di saat rusaknya mereka. Ini satu hadis ini kalau dijabarkan bisa jadi satu kitab. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menulis keterangan hadis tersebut jadi satu kitab, judulnya Kashful Kurbah, membahas hadis tersebut, dan itu diriwayatkan oleh beliau. Dan memang sudah diprediksi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman orang-orang yang memegang syariat, memegang agamanya dengan kuat seperti memegang bara api, sakit, tidak mudah. Ya'ti 'alan nas zamanun al-qabid 'ala dini kal-qabid 'ala al-jamri. Akan datang satu masa menimpa umatku orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, dia seperti memegang bara api. Allah, bara api, sakit, sulit, tidak mudah. Tapi konsekuensinya dia sudah melaksanakan hukum Allah, Allah berikan ganjaran khusus kepadanya. Salah satunya apa? Pahalanya seperti 100 orang syahid fi sabilillah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu syahid. Siapa yang menghidupkan ajaranku di tengah-tengah kerusakan umatku, baginya itu pahala seperti 100 orang syahid. Antum bisa bayangkan 100 orang syahid. Satu syahid saja itu bisa kasih syafaat 70 orang dari keluarganya. Dia magrumnya bukan satu syahid, 100. Yashfa'u lisyahid fi 70 min ahli baitihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang syahid, satu orang syahid, Allah izinkan memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Kalau 100 berapa tuh? 70 kali 100, 70 ribu. Dapat kakek buyutnya, dapat cucunya, cicitnya. 70 ribu orang dari keluarga yang dapat syafaat. Ini yang hadis-hadis akhir zaman. Jadi tidak heran memang, seperti itu realitanya. Kemudian yang kedua yang menguatkan tali keimanan itu, kata Imam Ja'far As-Shadiq, adalah kau membenci sesuatu karena Allah. Kita membenci, kenapa harus memimpin non-muslim? Kita membenci bukan karena orangnya, bukan. Dia kalau menjabat yang lain silakan, yang tidak bisa mengeluarkan kebijakan, tidak membenci orangnya.
Kita bahkan diajarkan wajib, bukan anjuran lagi, wajib menolong siapapun dia yang meminta pertolongan. Kalau berbuat baik jangan lihat dia agamanya apa. Itu diajarkan di dalam agama kita. Itu. Nabi Ibrahim itu pernah ngajak seseorang makan, ketika mau makan Nabi Ibrahim baca bismillah. Nabi Ibrahim suruh, kamu baca. Dia bilang, saya sembah berhala, saya gak baca tuh bismillah. Kalau gitu jangan makan, kata Ibrahim. Gak boleh makan, kamu keluar situ. Ditegur, tanda kutipnya tegur di sini simulasi biar kita tahu hikmahnya. Para nabi gak pernah dimurkai oleh Allah, cuma ini biar keluar hikmah, simulasi. Kata Allah, wahai Ibrahim, kenapa kau tidak ajak dia makan, kamu usir dia? Ya Rob, dia tidak pernah menyembah engkau, dia menyembah berhala. Saya mau kasih makan hanya khusus orang-orang yang beriman kepadamu. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Ibrahim, tahu dia itu sudah 60 tahun atau 70 tahun menyembah berhala, sudah 60 tahun. Saya kasih rezeki dia sampai hari ini masih hidup. Saya tidak putuskan rezekinya sekalipun dia tidak menyembah kepada saya, karena saya punya sifat kasih sayang juga kepada seluruh makhluk saya. Kok kamu baru satu kali saja sudah tolak? Saya 60 tahun saya kasih makan dia, kata Allah. Saya kasih nafas dia 60 tahun, saya kasih makan dia 60 tahun, saya kasih minum 60 tahun. Hanya Nabi Ibrahim mengejar orang itu. Nah ini kan satu pelajaran bahwa kita berbuat baik kepada siapa, tidak memandang agama dalam masalah sosial. Tapi kita punya agama, punya aturan, dan kita yakin aturan semua itu isinya kebaikan. Dan baiknya bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka juga yang memimpin. Jangan ragu, ketika ada larangan, pasti di situ ada mudarat. Ketika ada perintah yang wajib, di situ ada kebaikan. Itu konsep hukum kita. Hati-hati, asyak fi syariah, bahaya. Ragu akan hukum syariat membahayakan keimanan. Jadi kita harus punya sikap. Kalau hukum Allah dilanggar, harus ada sikap, minimal pengingkaran dalam hati, atau ada sikap marah, menyampaikan marah, tanda kutip marahnya karena apa? Pelanggaran hukum tersebut. Jangan biasa-biasa saja, itu bermasalah imannya. Sifatnya Nabi Muhammad SAW ya seperti itu. Karena Rasul SAW la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah kalau masalah pribadi, tapi kalau hukum Allah dilanggar Nabi marah. Ya, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi hajjihi wa sababihi wa idza biya haqqullahi lam yadum ahadan bi ghadabihi. Kalau masalah pribadi beliau maafkan, tapi jika hukum Allah dilanggar, maka beliau orang pertama yang marah. Itu. Ini marah yang mulia ini. Justru yang biasa-biasa saja dia bermasalah. Ya. Enggak boleh. Karena ridho, ya. Jadi pengikat tali keimanan yang kuat yang kedua adalah kita marah atau membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, antu'tiya fillah. Jika kamu memberikan sesuatu itu karena Allah. Ya. Memberikan sesuatu itu karena Allah. Tadi saya lupa sampaikan sebelumnya. Ya, Sayyidina Ali pernah mengatakan, khairun nas hadza an-namatul awsat. Sebaik-baiknya manusia itu sikapnya itu selalu berada di pertengahan, moderat. Kenapa yang terbaik yang di tengah, yang moderat? Beliau mengatakan yalhaq bihim at-tali, karena yang tertinggal bisa nyusul. Tahu yang tertinggal ini kalau zaman kita sebut dengan ekstrem kiri.
orang Islam tapi pemikirannya ekstrem kiri. Apa itu ekstrem kiri? Terlalu teledor dalam hukum, menggampangkan hukum. Oh boleh, ini boleh, apa-apa, ini kan dia begini. Ini zaman sekarang, ini masuk cerdas dia begini. Ya, boleh nih, boleh. Oh ini hukumnya ada. Ini kan berapa ratus tahun yang lalu begini. Kan fikih itu kan pokoknya semuanya digampangkan. Ini ekstrem apa? Ekstrem kiri. Muncul sekulerisme dari produk liberal, muncul namanya apa? Pluralisme. Semua agama semuanya benar. Ini pernyataan dari orang-orang ekstrem kiri. Ekstrem kiri. Muncul juga apa namanya? Selain sekuler, pluralisme, macam-macam deh, banyak tuh isme-ismenya tuh. Ya. Yang semuanya itu apa? Melonggarkan hukum, teledor dalam hukum, tafrid wal ifrat dalam bahasa agama. Ekstrem kiri. Oh gak ada masalah, ini kan demokrasi, ya kan? Kita demokrasi, kita gak bicara agama, kita bicara demokrasi. Tahu agama Islam sudah bahas 1000 tahun tentang pemerintahan. Negara ini belum berdiri, belum kenal demokrasi. Islam 1000 tahun yang lalu sudah kenal hukum tata negara. Tahu itu begitu. Ribuan kitab ditulis oleh ulama tentang masalah itu. Al-Imamah wa Siyasa, ada As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, ada Tibrul Masbuk karya Imam Ghazali, membahas tentang masalah-masalah kenegaraan. Itu. Ini ekstrem kiri, hati-hati. Ya, menggampangkan. Boleh ikut acara agama lain. Ini kan toleransi. Itu ekstrem kiri namanya. Ya, itu bukan toleransi. Yang satunya kata Sayyidina Ali, subhanallah, ini Sayyidina Ali sudah ucapkan kalimat ini. Yang satunya yarji ilaihim al-ghali, terlampau jauh dia. Kalau yang tadi ekstrem kiri terlambat musul di belakang. Karena menggampangkan, maka dia terlambat kan. Kalau yang satunya melampaui, ini kelompok yang benar di tengah, dilewati jauh. Tuh. Posisi tengah paling terbaik kata Sayyidina Ali, karena yang di belakang bisa nyusul. Dan yang terlampau bisa mundur ke belakang, bisa kembali. Gitu. Tapi yang di belakang nyusul yang di depan kejauhan. Yang di depan nyusul yang di belakang, mundur ke belakang kejauhan. Yang di tengah paling terbaik kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ekstrem kiri ia terlalu ketat sampai jadi radikal. Nah, itu ekstrem kanan, ya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri tadi menggampangkan. Ekstrem kanan itu apa? Terlalu, ya, ketat sekali, terlalu radikal dalam memahami agama, gitu deh. Muncul kelompok Khawarij. Khawarij itu semua yang melakukan dosa kafir. Mau dosa, tidak ada baginya dosa kecil, dosa besar. Kalau sudah melakukan dosa, kafir. Gitu. Kemudian orang yang berbeda paham dengannya dianggap sudah keluar dari ajaran agama yang sebenarnya, maka boleh untuk dibunuh. Muncullah teroris, kenapa? Ya, Boko Haram, ISIS, ya, walaupun ini ada yang mengatakan macam-macam lah. Ini buatan dari Amerika, tapi kan buku-buku yang dibaca oleh organisasi ini adalah buku-buku tadi ekstrem kanan, Khawarij, mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, pemahamannya tekstual, tidak mau mendengar pendapat orang lain dan seterusnya. Itu juga keliru. Yang benar di mana? Di tengah. Jadi moderasi Islam itu memang itulah Islam. Sekarang kan ada pergerakan moderasi Islam. Seakan-akan Islam ini tidak moderasi yang benar nih. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah itu mewakili ajaran Islam moderasi. Karena tidak mudah mengkafirkan orang dan juga tidak teledor. Dia berada di
di tengah. Nah, ini yang harus kita ikuti, jalan para ulama yang posisi mereka selalu di tengah, al-insaf, ya. Kemudian yang berikut, tadi memberi karena Allah itu sebagai pengikat juga, sebab orang yang memberi sesuatu dia disebut sebagai orang yang sudah melewati fase ketakwaan. Dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka adapun orang yang memberi karena Allah, jangan memberi karena konten, ya. Plaza zaman karena konten itu disorting dulu, tak dibuat konten, ngasih bantu. Itu memberi bukan karena Allah, karena konten. Ada juga memberi karena kepentingan, untuk cari jabatan, dikasih karpet di masjid, begini-begini, tahu-tahu gak dapat, ditarik karpetnya. Dikasih, ambil, ditarik lagi, diambil lagi, ya, gak menguatkan simpul iman. Atau memberi karena Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya ada balasan baik dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan, ini kata akan pakai huruf sa, bukan saufa. Artinya apa? Allah akan kasih kemudahan sebelum di akhirat, di dunia dia sudah dapat. Karena lil gharib. Lil yusra ditafsirkan dalam tafsir Qurtubi lil jannah. Siapa yang memberi karena Allah, bertakwa dan percaya Allah akan balas kebaikan itu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Itu. Dan orang yang tidak suka memberi disebut sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapa mereka pendusta agama? Yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang miskin. Kita kalau lihat ada anak-anak kecil jualan-jualan, walaupun kita gak butuh, kita beli sedikit itu, menangin hati mereka, beli itu, ya. Kasihan, keuntungan dapat seberapa itu. Gak harus kita butuh, kita beli. Itu namanya apa? Menganjurkan orang lain untuk memberi makanan kepada orang miskin. Dan yang keempat, kata Imam Ja'far Shadiq, yang menguatkan tali agama adalah antam na'afillah, kamu menahan diri karena Allah, memboikot diri karena Allah. Maknanya dua, memboikot hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang mengajak untuk melawan hukum Allah harus diboikot, harus dilawan. Itu menguatkan tali keimanan, kata Imam Ja'far Shadiq. Dalam riwayat dikatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Hal yang paling menakutkan bagiku menimpa umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Walaupun pakai dalil lagi, kalau dia sudah ikut hawa nafsu untuk kepentingannya, itu gak akan bermanfaat. Mau hadis ke, mau ayat ke, mau ijma ulama ke, gak digunakan. Fayasuddu 'anil haqq, karena mengikuti hawa nafsu mencegah dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan, ini jelek nih, panjang angan-angan. Semua pemikirannya hanya panjang angan-angan dengan urusan duniawi. Lupa bahwa dia akan mati, akan meninggal dunia. Apa penyebab dan dampak dari orang yang panjang angan-angan? Fayunsil akhirata, membuat dia lupa ada kehidupan akhirat. Nah, ini riwayat. Jadi boikot pertama, boikot nafsu kita, hawa nafsu kita. Boikot yang kedua, saat ini di zaman kita, di konteks kekinian,
memboikot produk-produk ini, semangat membantu saudara-saudara kita di Palestina. Terus kita jalankan produk-produk yang membantu Zionis ataupun produk Zionis yang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sampai saat ini masih berlangsung. Iya, cuma karena media sudah bosan atau memang sudah tidak menganggap hal itu hal serius. Orang juga karena waktu cukup lama sudah mengabaikan. Sedangkan pemimpinnya hanya mengecam dari dulu, mengecam sampai hari ini. Nah, di Turki itu waktu stadion mengecam, tapi produk terbesar Zionis masuk di situ. Biar antum tahu, masuk juga di NATO, hanya mengecam. Kalau yang church-nya gak bisa gerak, church-nya itu bagus sebenarnya, tapi dia gak bisa daya, gak punya daya. Kenapa? Di bawah Rusia dia harus ikut Rusia. Rusia bilang iya. Rusia juga ada kepentingan. Kasihan ini sendirian. Yang bantu, subhanallah ya, yang bantu mereka, yang sebagaimana 1000 tahun lalu Nabi doakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan Yaman kami. Yang bantu Yaman, yang bantu Syam, itu. Iran juga membantu. Ada sahabat mengatakan, tempat kita ini wahai Rasul, kita didoakan, kata Nabi, keluar dari sini tanduk setan, kata Rasul SAW. Sekarang antum lihat Riyadh, tahu Riyadh ibu kota Saudi Arabia. Riyadh itu zaman dulu tempat Nabi palsu, Musailam al-Kadzdzab. Ya, Ghazwatul Yamamah, dulu Yamamah. Ya. Tanduk setan diisyaratkan di tempat tersebut. Sekarang sudah terbukti diadakan itu judi, kemudian ada acara-acara musik, wanitanya sudah melepas hijabnya dengan pakaian-pakaian ala Eropa. Sudah ada juga pertandingan tinju di situ internasional, yang pasti ada tinju di situ secara internasional, ada perjudian, ada perzinahan, ada khamar. Tidak salah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tanya mereka bilang itu Iran. Kalau Iran bilang itu Saudi. Karena kata Nabi, Najd, ya, Najd itu tempat keluarnya tanduk setan. Ya. Najd, kalau ulama-ulama yang Wahabi mengatakan Najd itu dataran tinggi. Dataran tinggi itu Iran, dataran tinggi. Bukan Najd nama tempat kita. Ya, sedangkan yang dari Iran mengatakan enggak, Najd itu dari dulu namanya Najd di situ. Sekarang kita lihat realita saja. Itu realita. Realita itu sebagai syarah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menerangkan masa depan, ya, masa depan, dan itu sudah terungkap satu persatu, ya. Dikatakan nanti akan subur, tanah Jazirah Arab akan subur. Sekarang sudah ada sungai-sungai, sudah ada pohon-pohon. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'uda, ya, Jazirah Arab anharan wa muruja, atau kama qala Nabi SAW. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali Jazirah Arab akan kembali subur dengan pohon-pohon dan sungai-sungai yang mengalir. Ini sekarang sudah subur, sungai-sungainya juga sudah mengalir di berbagai tempat yang ada di kota Makkah dan sekitarnya. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqamah, ya, melaksanakan, berpegang teguh dengan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, ya, jadi orang yang jujur, tidak munafik, dibersihkan hati kita dari kemunafikan, lisan kita dari kemunafikan, perbuatan kita dari kemunafikan, akal kita dari kemunafikan. Ya Allah, ya Rabb, istiqamahkanlah hingga kita meninggal berjumpa dengan Allah dan Rasulnya dalam keadaan
diridai oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.